Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, komunitas Porang dimanapun jenengan berada, salam sejahtera. Semoga keberkahan bersama kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang mana dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari saya masih kecil dulu, selalu bergaung, selalu terdengar isu bahwasanya harta Bung Karno. Dan menurut saya saat ini harta Bung Karno sudah ditemukan. Harta Bung Karno bisa ditemukan di Gunung Pandan. Di Gunung Pandan, Saradan, Madiun. Yang mana warisan dari Bung Karno itu adalah warisannya adalah termasuk kemerdekaan. Bung Karno memberikan kemerdekaan pada kita semua, tinggal kita mengisi kemerdekaan itu. Jadi saat ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Jadi harta Bung Karno itu ya kemerdekaan alam yang ada di Indonesia ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa makan roti. Dulu zaman perjuangan kita semua yang bisa makan seperti ini adalah Belanda. Dan perlu kita syukuri juga karena penjajahan kita diwarisi oleh Jepang, yaitu porang. Porang ini adalah warisan Belanda, warisan Jepang. Dan itu Nippon. Maka dari itu saudara-saudaraku, ayo kita berpikir yang cerdas, dan kita harus bersinar seperti pendahulu-pendahulu kita. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jangan kita mindset kita terlalu bodoh dan terlalu obsesi kita ke masa lalu yang menjerumuskan kita dengan isu-isu. Katakanlah harta Bung Karno itu sebenarnya cuma kiasan kata-kata harta Bung Karno itu, yang katanya bisa dicairkan di Bank Swiss, dan termasuk ada dokumen-dokumen penting, ada emas, ada uang kuno, dan tempat itu nggak tahu di mana, harta karun lah. Jadi itu cerita dongeng saudara-saudaraku. Jadi itu adalah cerita dongeng. Dan hal semacam itu kadangkala kita cari pakai seperti kita mencari pakai busur ini. Jadi kita kalau mencari harta seperti itu sama saja kita mengarah ke arah busur ini. Jadi seperti ini, berapa derajat. Maka dari itu sekarang harus kita belajar yang nyata saja. Kita harus belajar yang nyata. Dan yang nyata itu adalah tanam katak ini dan menghasilkan porang. Itu adalah tanaman nyata. Dan nanti hasilnya, saudaraku, bisa ngopi. Bung Karbong. Jadi kata-kata kenapa tidak dikatakan harta Presiden Soekarno atau harta Insinyur Soekarno, dikatakan harta Bung Karno. Harta itu adalah kekayaan Bung Karno. Bung Karno itu kalau bahasa Jawa adalah, mohon maaf kalau ini salah. Bung Karno itu adalah bongkar. Bongkar itu adalah menggali. Galilah kekayaan alam ini
yang ada di bumi ini. Jadi kekayaan alam ini jenengan bongkar. Untuk menemukan itu bisa tanam porang, bisa tanam padi, atau bisa menambang pasir dan sebagainya. Memang ada nilai min plusnya. Dan kita harus bisa keluar dari itu. Mindset-mindset yang selama ini, yaitu kita harus tawasul dulu. Kita harus melakukan ritual untuk mencapai kita harus tawasul untuk ritual-ritual untuk mencapai harta Bung Karno itu. Dan itu tidak mungkin kita lakukan karena itu memang tidak ada. Itu cerita fiktif. Jadi gak mungkin kita itu terus dalam cerita fiktif itu. Dan gak mungkin untuk mencapai itu kita harus ritual. Harus nepi naik gunung atau di pinggir laut atau masuk gua untuk mencari ilham atau mencari pencerahan ritual agar dapat uang kuno, harta karun. Dan tempat tersebut katanya ditunggu oleh jin. Itu semuanya kiasan. Masuk harus ritual, harus tawasul, akhirnya melewati rintangan jin. Maksudnya jin di sini, kalau saya berpikiran positif, maksudnya jin di sini, kita melalui proses dari kata kecil menjadi umbi ini melalui proses satu musim. Begitu juga dari umbi ini menjadi umbi besar itu melalui proses. Proses itulah yang harus kita lalui. Bisa dikatakan itu adalah karena proses itulah kita bisa dapat pengalaman. Termasuk cara tanam. Dari tanam porang seperti ini langsung tanam, sekarang sudah pakai polybag. Bahkan berbagai ukuran. Jadi dari cara tanam pun kita bergerak atau ada perubahan. Begitu saudara-saudaraku. Dari tanam biasa menjadi sekarang pakai polybag, pakai paranet, pakai mulsa. Mari berpikir cerdas saudara-saudaraku. Dan yang dulu cuma nggak dipupuk, sekarang sudah memakai pupuk-pupuk macam gini, disemprot. Jadi semua itu adalah untuk kita semua berpikir untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi tidak hanya kita mengandalkan cerita-cerita fiktif yang tidak tahu jeluntrungnya. Seperti jenengan makan obat nyamuk ini. Obat nyamuk jenengan anggap kerupuk. Nah, jadi ini obat nyamuk bukan kerupuk. Jadi ayo berpikir yang cerdas, ayo berpikir yang lebih masuk akal. Obat nyamuk ini tanpa dibakar dia juga nggak berguna, dan lambat laun racunnya juga akan hilang. Begitu juga dengan monggo kita berpikir ulang. Dari sebelumnya kita bertani jagung, dari bertani jagung akhirnya kita bertani porang. Kita harus memakai terobosan. Terobosan itu termasuk proses melewati jin itu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, agar kita kualitas kesehatan kita meningkat, pola makan kita meningkat, dan juga agar kita tidak seperti korek. Korek ini bahaya apabila ada campur tangan orang lain. Dan semoga
komunitas porang ini tidak dicampur tangani pihak-pihak lain. Akhirnya kita menjadi petani mandiri dan kita menjadi petani yang bisa memperbaiki taraf hidup kita di kemudian hari. Tidak hanya kita berpangku tangan pada kita menyerah sebelum kita berjuang. Kita harus malu pada sesepuh-sesepuh kita. Jadi kesimpulannya, harta Bung Karno sekarang sudah ditemukan di Gunung Pandan. Kok bisa seperti itu? Jadi sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Sekarang biji seperti ini dari Gunung Pandan sudah laku 250 ke atas. Sekarang buah seperti ini dari Gunung Pandan sudah laku 14.000 lebih. Sekarang yang kering saja seperti ini, yang chip itu sudah laku 60.000 lebih. Itu berawal dari Gunung Pandan. Gunung Pandan terletak di wilayah Madiun Utara dan di wilayah Nganjuk bagian barat dan di wilayah Bojonegoro bagian selatan. Jadi begitu saudara-saudaraku. Maksudnya apa? Bikin isu harta karun ditemukan di Gunung Pandan. Betul tidak? Itu maksudnya adalah harta karun itu adalah hasil bumi Polo Pendem. Jadi ini adalah Polo Pendem. Polo Pendem itu termasuk porang. Jadi dari Polo Pendem ini sekarang sudah menghasilkan uang yang luar biasa. Dan dari Polo Pendem ini kualitas hidup masyarakat sudah semakin meningkat, terutama wilayah Gunung Pandan. Jadi penghasilan di sini sudah sangat luar biasa dengan porang ini. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya harta karun itu adalah porang. Harta karun Bung Karno sudah ditemukan, yaitu porang. Monggo kalau jenengan sependapat dengan saya, silahkan komen. Kalau jenengan cocok dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di like. Kalau jenengan nggak setuju, ya nggak usah ditonton. Begitu saudara-saudaraku, saya mengajak, ayo makan enak. Dan makan roti, minum susu, itu bukan budaya kita atau bukan budaya petani. Tetapi sekarang petani makannya seperti ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, ayo perbaiki lingkungan kita, alam kita, dan semangat maju tak gentar membela yang benar. Dan petani itu cerdas, harus selalu cerdas, dan petani itu bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.